Oke guys, jumpa lagi dengan IDR Production. Kali ini kita akan membahas masalah pentingnya penanganan air pada saat memasuki musim penghujan. Oke, ini kemarin kita telah mengalami kemarau yang cukup ekstrim, di mana kopi tampak layu. Namun karena saat ini sudah memasuki musim penghujan dan ini cuaca mulai gerimis, untuk itu saya akan mengajak teman-teman untuk membahas permasalahan persiapan kita menghadapi musim penghujan. Apa saja yang sebaiknya kita lakukan, seperti pengelolaan air, pemupukan maupun perempelan tunas-tunas karena kelembapan yang pasti akan tinggi. Oke teman-teman, terus ikutin channel ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Nanti kita akan membahas detail satu persatu permasalahan yang akan kita hadapi pada saat musim penghujan ini. Oke teman-teman, perubahan iklim dari kondisi yang panas kemarin yang lumayan ekstrim, terjadi hampir 2 bulan lebih. Kondisi kopi kita kemarin sudah sangat layu, namun tidak sampai menguning. Kondisi yang panas kemarin tiba-tiba saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan. Kita harus memerlukan strategi yang untuk pengelolaan masalah air yang berlebih, kemudian penyakit yang disebabkan oleh kelembapan tinggi, dan juga kita dituntut untuk secara lebih mendalam lagi menjaga kualitas tanah yang dimana kita menjaga kualitas tanah ini akan kita uraikan bagaimana seharusnya. Oke, langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan karena lahan kita terkadang kondisinya datar. Kalau lahan kita datar, biasanya kondisi yang sangat sering terjadi pada lahan kita yaitu terjadi genangan-genangan yang sulit untuk diserap oleh tanah sehingga menggenang. Kalau hujan terus menerus, ini akan dampaknya tidak baik bagi tanaman kopi kita. Genangan air di lahan kopi bisa mengakibatkan akar menjadi busuk, penurunan kualitas tanaman. Untuk di lahan yang datar, coba beri drainase atau parit yang kecil di sekitaran di tengahan lahan seperti ini. Dibuat parit sampai ke ujung. Di ujung kita juga membuat parit sehingga air yang menggenang tidak sampai membuat akar menjadi busuk. Namun bila dirasa kebun kita masih daya serapnya masih tinggi, tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, tidak masalah. Namun bila kondisi tanah sudah kritis, daya serapnya sudah menurun, sebaiknya dilakukan pembuatan drainase. Untuk lahan yang baru seperti ini, daya serapnya masih sangat maksimal sekali. Berapapun air akan terserap dengan sempurna. Kemudian biasanya lahan kita ada yang miring,
lahan yang miring sebaiknya jangan membersihkan kebun sampai ke akar-akarnya. Pertahankan rumput yang ada di tengah ini. Biasanya kalau lahan miring yang tengah ini kita tahan rumputnya, jangan dihabisin seperti ini. Karena dengan adanya rumput yang ada di tengah, tanah yang hanyut dari atas akan tersangkut di tanah ini. Jadi bila ini terlalu bersih, tidak ada yang menahan tanah. Jadi tanah akan hanyut dalam waktu yang lama. Humus yang ada di tanah tercuci bersih, hanyut terbawa air. Dengan adanya rumput di tengah-tengah ini sudah tidak mengganggu kopi, namun dia berguna untuk menahan tanah yang hanyut. Jadi nggak selalu harus bersih kebun itu. Untuk yang tengahnya ini kita bersihkan juga nggak ada manfaatnya, karena yang tengah ini tidak mengganggu. Oke, selanjutnya untuk mengurangi kelembapan pada pohon kopi kita, sebaiknya lakukan pemangkasan. Bersihkan semua daun atau tunas-tunas yang tidak berguna. Nah, ini agar kelembapan di pohon kopi kita ini menjadi tidak terlalu lembab. Dengan masuknya sinar matahari, kelembapan di pohon kopi kita ini akan tetap terjaga stabil. Kemudian biasanya bila kebun kita terlalu lembab, banyak penyakit yang disebabkan oleh kelembapan tinggi seperti busuk akar. Ya, biasanya pada saat musim hujan penyakit yang sangat kita takuti yaitu jamur. Jamur akan berkembang lebih tinggi bila keadaan lahan kita terlalu lembab. Untuk mengatasi kelembapan yang terlalu tinggi, selain dengan pemangkasan, kita juga harus menaburkan dolomit. Ini untuk menahan tanah dari dropnya pH setelah pemupukan. Setelah itu kita beri dolomit, itu pun akan membantu menjaga kelembapan di bawah pohon kopi kita. Untuk pengolahan penyakitnya patut kita waspadai pada saat musim hujan ini. Selain jamur, virus, namun sebaiknya kita mengamati bagaimana kondisi kebun kita. Bila terkena fungi, kita beri fungisida. Bila terkena virus atau penyakit, kita harus memberikan kekebalan terhadap kopi kita dengan pemberian asam amino. Terus untuk pemupukan, sebaiknya bila kondisinya masih ada panas-panasnya, kita bisa menerapkan pemupukan slow release. Dalam artian pupuk yang kita berikan ini, baik itu penaburan maupun yang pengocoran, ini kita pilih yang slow release, yang setelah diberikan ini tidak langsung terserap semua, namun
penyerapannya secara bertahap, tidak langsung habis. Karena biasanya pupuk yang cepat terserap biasanya bila hujan banyak yang tercuci. Jadi akan percuma bila kita menggunakan pupuk-pupuk yang mudah larut di air. Contoh-contoh pupuk yang slow release, kalau yang organik bisa kita beri petroganik. Kalau yang kimia, pemberian KCL dan TSP itu cukup bagus. Sedangkan untuk pemberian nitrogen untuk di awal-awal musim penghujan masih bisa kita lakukan. Namun bila hujan sudah terus-menerus, sebaiknya hindari pemberian nitrogen yang terlalu tinggi karena akan menyebabkan penambahan kelembapan pada lahan kopi dan sangat rentan terhadap jamur. Untuk lahan-lahan yang sudah lumayan dangkal atau sudah mulai rusak, yang dengan ciri-cirinya tanah sudah tidak menyerap air lagi. Kalau lahan-lahan yang seperti ini masih sangat subur sekali, bisa dilihat tanah-tanahnya ini masih gembur semuanya. Lahan yang seperti ini untuk pemberian organiknya bisa tidak terlalu dibutuhkan kuantitas yang terlalu banyak, akan terjadi pemborosan yang berlebihan. Namun kalau ada sih nggak ada masalah, karena organik nggak ada dosis-dosis tertentu, semakin banyak semakin bagus. Namun untuk lahan yang kritis, ini kita akan lebih mendalam pada lahan-lahan yang kritis. Pemberian organik untuk membuka pori-pori tanah ini sangat diperlukan sekali, dan kuantitasnya pun sebaiknya cukup banyak agar kondisi tanah jadi baik kembali, daya serap terhadap air akan maksimal lagi. Namun bila kita tidak melakukan atau pemberian organik, kerusakan tanah di lahan kita akan semakin parah. Sebaiknya kita beri organik, baik itu berupa kompos ataupun sampah-sampah rumah tangga, sampah pertanian, sampah industri, terserah. Yang penting yang mengandung organik. Untuk teman-teman yang tidak mempunyai bahan-bahan organik, minimal kita harus beli POC, pupuk organik cair. Karena biasanya kalau POC harganya murah dan keberadaannya, setiap toko pertanian biasanya menyediakan POC, terserah merek apa. Yang jelas POC ini sangat berguna sekali, sama dengan kompos atau pupuk organik lainnya, namun dia sudah cair, jadi pemberiannya akan lebih cepat dan lebih murah. Oke, untuk perbaikan tanah seharusnya kita harus terus memantau. Bila kita rasa tanah kita sudah menjadi dangkal dan tidak banyak organik-organik yang ada di lahan kita, silakan tambahkan organik sebanyak-banyaknya. Tidak ada dosis yang pasti, karena organik semakin banyak semakin bagus, lahan kita akan menjadi semakin subur. Oke, untuk organik sebenarnya ini
lebih ke tanahnya, sedangkan pupuk kimia lebih ke tanamannya, cuma akan berpengaruh merusak bila berkaitan dengan tanah. Jadi fungsi pupuk kimia untuk memacu produktivitasnya, sedangkan organik untuk memperbaiki struktur tanahnya. Oke, demikianlah video persiapan kita memasuki musim penghujan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.